pendapat. Ada beberapa pendapat dari ulama. Yang beberapa pendapat ulama mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad memang tidak bisa baca tulis, Pak. Karena apa? Karena agar tidak disangka oleh orang-orang kafir Nabi Muhammad menjiplak kitab-kitab sebelumnya. Itu ada ayatnya. Itu ada ayatnya. Ada juga yang bilang, pendapat ulama yang bilang, awalnya memang Nabi Muhammad gak bisa baca tulis awalnya. Tetapi lama kelamaan Nabi Muhammad belajar sehingga Nabi Muhammad bisa membaca dan bisa menulis. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah menulis Al-Quran. Quran adalah para sahabat-sahabat Rasul yang diperintahkan. Silakan, ada pertanyaan lagi, Pak. Silakan, Pak. Oh, tapi kalau di dalam buku ini, buku mana, Pak? Yang tadi saya sudah tunjukkan ini. Ya, coba ditunjukkan dong, Pak, dalilnya, Pak. Masa cuman ditunjukkan gini doang, Pak? Ditunjukkan di open cam dong. Kameranya dibalik, terus kemudian ditunjukkan ini lubang Ardina gitu dong, Pak. Loh, sebenarnya saya sudah saya nggak bisa ini loh. Saya nggak bisa open cam seperti apa cara mainnya ini. Soalnya bisa. Gini, Pak, itu di situ ditekan punya Bapak, ditekan kameranya. Yang layar ini ditekan, kemudian dibalik, Pak, dibalik layar Bapak ditekan, kemudian ada 3 tombol, yang tombol tengah ini ditekan, nah itu kebalik nanti kameranya gitu, Pak. Oh, alas. Ya, coba ini ditekan dulu, ini loh, Pak. Nah ini kamera layar Bapak ditekan, layarnya Bapak ditekan. Sudah. Ditekan dulu, coba tekan dengan jari, tekan dengan jari. Sudah, ini tekan dengan jari. Nah, itu ada yang tengah yang enggak? Ada yang tengah enggak? Yang tengah, sebelah tengah. Ini masih nunggu, dia enggak ada ini. Yang tengah itu loh, Pak. Yang tengah itu loh. Itu kan ada 3 tombol. Ada 3 tombol enggak itu? Nah, tidak ditekan. Loh, kok tidak ada, gimana sih, Pak? Ada 3 tombol, ditekan yang tengah, terus disimpan. Itu ada tulisan simpan kan di bawah? Atau saya baca aja ya? Saya baca aja ya, atau gimana ya? Waduh, kalau dibaca gimana ya, Pak ya? Ya gimana saya bisa memverifikasi datanya itu benar atau salah, Pak? Tap-tap layar, teman-teman. Tap-tap layar. Ada 3 tombol itu, Pak. 1, 2, 3. Yang pertama buka kamera, aktif atau nonaktifkan kamera. Yang kedua balik kamera. Yang ketiga gambar mic. Betul nggak, Pak? Kemana Bapak? Keliru, Pak. Paling keliru, keliru nekennya. Bukan kabur, jangan gitu teman-teman ya. Bukan kabur, keliru mungkin. Aduh, capek juga lama-lama. Dari tadi saya nunjukin data, saya bolak-balik kamera. Naik lagi, Pak. Salah pencet. Iya, salah pencet itu. Oh iya, keliru itu kayaknya. Duh, ya Allah. Kameranya kok kedip-kedip? Iya, nih gini aja biar nggak kedip-kedip. Nah ini naik lagi beliau. Tak naikkan dulu bentar. Terima, nah oke. Aduh, bateraiku habis, cas dulu, Halo, Pak. Ini saya nggak bisa ya, saya nggak bisa. Ini justru saya mati kalau saya. Kok nggak bisa, gimana, Pak? Maksudnya, Pak? Ya saya sudah coba tadi, ya justru saya keluar dari ini kalau saya ini. Salah pencet Bapak itu. Nah, coba dibalik itu, disimpan, simpan, Pak.
Sebentar, ini belum. Ini loh, ini tulisan ini sebenarnya saya sudah tanda. Ini gimana caranya ini? Ini saya lagi kok bisa gitu ya ininya. Aduh. Coba, sorry, nggak bisa ini. Coba sebentar Pak, sebentar. Aduh, gimana ya? Tunggu. Coba ini itu kan ada 3 tuh Pak, kan ada 3. Ada 3 nggak itu Pak? Ada 3 tombol nggak itu sekarang? Ada, cuman kan ketika saya kasih yang untuk yang belakang itu dia mati nanti kembali. Sudah 2 kali, makanya tadi 2 kali saya keluar, saya nggak coba lagi ini. Loh. Oh, mati Pak. Iya mati HP ku. Nah itu kan tadi saya keluar sendiri. Nah jadi gini aja, ini aja. Ya udahlah. Ya udah bacain aja Pak. Udah bacain aja. Bacain aja ya. Begini loh. Nah makanya udah. halaman 11 Bukunya siapa Pak? Saya screenshot dulu Pak. Bukunya siapa Pak? Ya, oke, bukunya silakan nanti dibaca ya. Ini bukunya. Dibacakan Pak. Al-Quran apa itu? Al-Quran. Hati-hati Al-Quran Anda palsu. Siapa penulisnya itu Pak? Ya gitu loh, Muhammad. Siapa? Abu ya. Nanti ada kok di internet, saya sudah ini. Nah semua di internet. Oke, hati-hati Al-Quran palsu. Saya cari dulu Pak. Hati-hati. Al-Quran palsu. Al-Quran Anda palsu. Penulisnya siapa Pak? Muhammad Al-Yasi. Abu bukan. Abu AYY Abu Ayyasai ya. Iya. Ya, segitulah ya. Bentar. Oke. Halaman 11. Halaman berapa, Pak? 11. Oke, sebentar Pak. .pdf. Oke, tunggu Pak. Bentar. Saya cari juga dong di sini. Siapa tahu ada. Ada pasti di Google Book ada kayaknya itu. Iya, tunggu dulu Pak. Sabar. Iya, bacakan aja deh Pak. Kelamaan ntar saya nyarinya. Saya baca satu paragraf aja. Ya. Para ulama mengemukakan pendapat yang berlainan terkait dengan jumlah surat, ayat, dan huruf yang terdapat di dalam Al-Quran. Kitab Al-Quran yang selama ini kita baca merupakan hasil susunan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri dengan bimbingan malaikat Jibril dan sesuai dengan tuntunan wahyu dari Allah SWT. Nah, jadi artinya sedikit ada perbedaan dan saya sih tidak masalah dalam hal itu, cuman kan perlu diverifikasi juga seperti yang Mas bilang tadi. Kalau untuk perbedaan surat ayat itu sih saya nggak bermasalah di situ, pernah saya tanya dan itu tidak masalah itu. Hanya saja yang tadi itu loh, yang bahwa ternyata yang Al-Quran yang didapat hari ini menurutnya si Muhammad ini adalah merupakan produk dari Muhammad sendiri, kan begitu, itu bahasa saya begitu. Produk dari Nabi Muhammad sendiri maksudnya? Nah gitu. Terus bukti dari produk dari Nabi Muhammad apa Pak? Buktinya bahwasanya Al-Quran itu? Tanya sama ininya, sama penulis bukunya, kan dia kan hanya kasih keterangan itu. Loh. Ya, oke, saya jawab ya. Oke, daripada penasaran ya kan, ya udahlah nggak apa-apa, saya ngalah lah. Oke ya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Baik, di sini kita tentang urutan ayat-ayat Al-Quran ya. Ini ya kita baca di sini. Maka Utsman berkata, telah turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surat-surat yang memiliki jumlah atau ayat. Maka setiap ada wahyu turun, beliau memanggil sebagian orang yang menulis wahyu itu. Kemudian beliau Nabi Muhammad berkata, letakkanlah ayat-ayat itu di dalam surat yang disebutkan di dalamnya ini dan itu. Nah, jadi langsung dari wahyu Pak. Rasulullah dapatnya dari wahyu Allah.
Itu disebut sebagai tauqifiyah, Pak. Di sini ya, Pak. Ini, Pak. Berdasarkan ijma para ulama dan nas-nas yang mutarodifat, bahwa urutan ayat-ayat Al-Qur'an itu bersifat tauqifiyah. Jelas ya, Pak? Artinya apa? Artinya adalah berasal dari siapa, Pak? Ini, Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada syubhat atau tidak diragukan lagi. Nah, sudah jelas ya, Pak, bahwasanya Al-Qur'an itu berdasarkan tauqifiyah, sifatnya bersifat tauqifiyah, Pak. Begitu, Bapak. Jadi saya tunjukkan datanya, saya sudah jawab. Bapak mau tanya apa lagi? Saya jawab lagi, Pak. Silakan, Pak, tanya, Pak. Oke, Pak Arif, satu lagi. Bagaimana sih? Apakah di dalam dalam transmisi kitab suci itu ada tradisi lisan dan tulisan ya? Ada lisan dan tulisan. Nah, seperti apa sih tradisi lisan itu? Kepada siapa yang dimaksud tradisi lisan itu? Baik, Pak. Tunggu ya. Saya buka dulu, Pak. Oke. Saya buka. Langsung pakai data, Pak, saya, Pak, ya. Ya. Biar enak, Pak. Ya. Biar enak. Nah, ini, Pak. Bapak di sini bisa membaca Sahih Bukhari ayat nomor 4 ya. Kita cek Bukhari nomor 4 ya. Kita langsung pakai data. Nah, ini. Oke, kita balik datanya, teman-teman. Aduh, saya susah banget ya duduk di atas kasur ini ya. Tunggu. Tunggu, Pak. Kasurku jeglong. Nah. Oke, silakan. Tunggu, sabar. Sabar, Pak, sabar ya. Ini biar saya dekatkan begini lu. Yo. Ribet, men. Oke, Pak. Saya langsung jawab, Pak, ya. Ya. Sahih Bukhari ayat 4 ya. Langsung kita ke intinya. Tentang firman Allah Ta'ala, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak-hendak cepat ingin menguasainya. Berkata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sangat kuat keinginannya untuk menghafalkan apa yang diturunkan, yakni Al-Quran, dan menggerakkan kedua bibir beliau. Berkata Ibnu Abbas, aku akan menggerakkan kedua bibirku untuk mencontohkannya kepada kalian, ya, Pak, kepada kalian, sebagaimana Rasulullah SAW menggerakkan kedua bibirnya. Dan berkata Sa'id, dan aku akan menggerakkan kedua bibirku untuk mencontohkannya sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas menggerakkan kedua bibirnya. Lalu ia menggerakkan kedua bibirnya, maka turunlah firman Allah Ta'ala. Ini turun firman nih, Pak. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah, kami ini Allah, mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Maksud Allah mengumpulkan di dalam dadamu adalah untuk dihafalkan dan kemudian kamu membacanya. Ya, di sini. Dan kewajiban kamilah untuk membacakannya. Dan Rasulullah SAW sejak saat itu, bila Jibril datang kepadanya, beliau mendengarkannya. Dan bila Jibril telah pergi, maka Nabi SAW membacakannya kepada para sahabat sebagaimana Jibril membacakannya kepada beliau. Sahih Bukhari ayat 4. Begitu, Pak. Oke, Pak. Oke, tradisi lisannya itu di mananya, Pak? Tradisi lisannya itu disebutkan ke siapa? Kepada sahabat atau bagaimana? Iya. Tradisi yang dimaksudkan. Barusan saya baca, Pak. Barusan saya baca. Tadi itu kan penghafalan tadi. Nah, tradisi lisan itu seperti apa maksudnya? Yang saya tanyakan itu kan kami tradisi lisan itu menghafal, Pak.
Oke, berarti yang si penghafal siapa ini? Semua. Sahabat Nabi penghafal. Sahabat Nabi penghafal. Loh, gini, saya paham kalau memang Al-Quran itu dihafal, maksud saya yang merujuk kepada tradisi lisan sama tradisi tulisan. Karena nanti kan kalau untuk para sahabat itu ya bisa dikatakan tradisi, sudah tradisi seperti apa, kan begitu yang saya maksud. Jadi konsep tradisi lisan seperti gini apa? Loh, Pak. Gini loh, Pak. Tradisi lisan yang dimaksud itu adalah tradisi menghafal. Menghafal apa? Kan gitu. Menghafal Al-Quran, wahyu Tuhan. Wahyu gimana caranya? Kan gitu. Caranya adalah ketika Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kemudian menyampaikan kepada Rasulullah. Contoh nih ya. Contoh, malaikat Jibril bilang gini ke Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Contoh. Kemudian Rasulullah menghafal tuh. Menghafal. Setelah dihafal, setelah malaikat Jibril pergi, Rasulullah menemui sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian bilang gini kepada para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sama enggak? Sama yang diucap malaikat Jibril tadi kepada Rasulullah? Sama. Kemudian oleh para sahabat ditulis. Setelah ditulis, kemudian Rasulullah tanya, yang kamu tulis itu sesuai yang saya bacakan? Kata sahabat, sesuai ya Rasul. Coba bacain ke saya. Kata Rasul gitu. Coba bacain ke saya. Dibacakan sama sahabat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terus kata Rasulullah gini. Oh, ya oke, betul itu. Pertanyaan saya, Pak, siapa yang memverifikator langsung di situ, Pak? Ya saya nggak tahu. Ya, loh, saya sebutkan barusan, masa nggak tahu? Nabi Muhammad, Pak. Memberikan jawaban. Nabi Muhammad selaku utusan Allah lah yang menjadi verifikator langsung. Jadi sudah terjawab bahwasanya tradisi lisan, tradisi tulisan sama-sama berjalan di dalam Islam. Begitu. Jadi andai pun Al-Quran ya Pak, andai pun Al-Quran detik ini Pak, ini di internet dihapus semuanya, di dunia dibakar semuanya, dibakar serentak semuanya, besok pagi sudah cetak Al-Quran baru Bapak. Besok pagi. Itu bagi saya kan, itu kan argumentasi fantasi ya, tapi saya nggak masalah. Tetapi kan jangan lupa juga bahwa Pak Arif sendiri tadi mengatakan bahwa ada juga orang-orang penghafal itu tidak sempurna, dan itu tadi pernyataan Bang Arif sendiri yang mengatakan itu. Jadi itu bukan penghafal Al-Quran Pak, itu hadis itu Pak, beda. Oke lah, beda-beda. Oke. Loh. Nah, gini. Sabar Pak. Sabar. Saya jelaskan ya Pak ya. Yang saya sebut Muhammad ibnu Ishaq itu tadi meriwayatkan sebuah hadis. Jadi narasinya narasi hadis Pak, bukan narasi Al-Quran. Gitu loh Pak. Ya, jadi itu kan beda. Jadi makanya kenapa Al-Quran dan Al-Hadis itu nggak boleh dicampur sama Rasulullah, nggak boleh. Ya Al-Quran sendiri, wahyu Tuhan sendiri, hadis itu sendiri begitu Pak. Aduh kok klip-klip ini kenapa ini? Berarti Al-Quran sama hadis itu tidak bisa disamakan ya? Artinya maksudnya kualitasnya juga dalam hal seperti yang tadi penghafalan itu juga nggak bisa disamakan ya? Loh, Al-Quran itu firman Tuhan Mbak.
Hadis itu perkataan, perbuatan, ucapan Nabi Muhammad. Oke. Ya beda lah Pak, firman Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Oke, jadi begini Bang Arif, kan katakan bahwa Quran itu kan sebelum menyatu satu jilidan dia yang seperti yang kita lihat sekarang ini, bagaimana cara ini pengumpulannya itu dan kapan selesai dikumpulkannya? Baik Pak, saya terangkan Pak. Saya suka ditanya Pak. Tanya terus Pak, sampai terus Pak. Saya teraskan di sini ya. Saya balik kameranya ya, biar nggak kedip-kedip terus. Aduh, pusing ya, kedip-kedip terus. Makanya saya bilang kemarin itu kita mainnya di StreamYard supaya kita bisa PowerPoint. Boleh Pak, boleh. Boleh. Tapi ya kalau StreamYard nggak ada yang nonton Pak. Iya sih. Iya. Oke, saya lanjut ya. Ini kenapa banyak semutnya ya ini ya? Tunggu Pak. Ini mungkin ngapain ini semut? Ini laptop saya kok banyak semutnya. Kenapa ini, woi? Iya karena dia senang Pak. Jadi banyak semutnya. Oke ya. Tahun penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Penulisan pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan sebelum tahun 11 Hijriah Pak. Karena Nabi Muhammad meninggal pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. 1, 2. Pengumpulan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini bukan penulisan Pak, pengumpulan. Pengumpulan apa? Pengumpulan suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran yang sudah ditulis pada zaman Nabi Muhammad. Dilakukan pada tahun berapa? Pada tahun 12 Hijriah. Pada saat apa? Pada saat perang di Yamamah. Perang Yamamah ini apa? Perang Yamamah ini ketika pasukan Islam berperang melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Wah, mbaknya itu pakai kol-kolah kubro. Musailamah Al-Kadzab tahun 12 Hijriah. Ya, atau tahun 630 633 Masehi Pak, setelah satu tahun pasca Rasulullah wafat. Oke. Terus kemudian pada zaman Utsman, penulisan atau penyalinan pada masa Utsman bin Affan. Pada tahun 25 Hijriah Pak. Karena pada saat itu terjadi perselisihan, perbedaan dialek. Jadi ini menyalin dari mana? Menyalin dari mushaf yang pernah dikumpulkan oleh Abu Bakar, yang notabene ditulis pada zaman Rasulullah. Ada di mana? Ada di Hafsah binti Umar. Dipinjam oleh Utsman. Utsman menyuruh seseorang untuk meminjam mushafnya kepada Hafsah binti Umar. Kemudian Utsman berkata, nanti kembalikan mushafmu. Mushaf yang aku pinjam nanti setelah aku salin akan kukembalikan kepadamu, hai Hafsah. Kemudian Hafsah memberikan kepada Utsman. Kemudian disalinlah itu. Setelah disalin dikembalikanlah kepada Hafsah binti Umar. Jadi penyalinan ini terjadi langsung disalin dari tulisan pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Bapak. Berarti kenapa harus ada ini kalau gitu? Harus ada penyalinan, harus ada penulisan kalau itu kekuatannya di penghafalan. Baik, pertanyaannya saya ulangi lagi, kenapa harus ada penulisan kalau memang ada hafalan? Gitu ya Pak ya? Iya. Karena setiap kan andalannya itu kan penghafalan, makanya saya bilang kenapa harus ada pengumpulan itu tentu kan nggak perlu. Ya makanya ini saya jelasin Pak, saya jelasin. Saya jelasin Pak. Karena pada masa Abu Bakar As-Siddiq Pak, itu terjadi perang Yamamah. Perang Yamamah ini menelan 700 orang penghafal Al-Quran wafat syahid. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini khawatir Pak. Abu Bakar As-Siddiq ini khawatir. Khawatir apa? Khawatir terjadi
khawatir hafalannya tuh hilang. Karena apa? Karena para penghafal Quran meninggal, Pak. 700 orang dalam perang Yamamah. Dalam perang Yamamah melawan Musailama Al-Kadzdzab. Itu 700 orang meninggal. Maka pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Umar itu usul kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ini kayaknya para penghafal Quran banyak yang meninggal ini pada perang Yamamah. Saya khawatir kalau Al-Quran tidak terpelihara. Bagaimana kalau saya punya usul dikumpulkan lagi yang pernah ditulis pada zaman Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq pertama jawab gini, loh, itu tidak pernah dilakukan dan tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Gimana saya mau bisa lakukan? Kemudian Umar bin Khattab begini, percayalah Abu Bakar, ini adalah kebaikan. Ini adalah kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meluaskan hati Abu Bakar As-Siddiq sehingga hati Abu Bakar As-Siddiq menjadi lapang terhadap keputusan Umar. Ketika itu, setelah Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar As-Siddiq ini setuju, maka dipanggillah penulis pada masa Nabi Muhammad. Siapakah dia? Zaid bin Sabit. Dipanggil Zaid. Zaid kata, aduh, turun dia, kok turun Pak? Naik lagi Pak, kepental ya Pak. Ya, oke. Pak, Bapak. Ya, silakan, sudah saya. Ya, nih Pak. Nah, ini langsung ke dalilnya ya Pak. Ini Al-Qurtubi ayat 1 Pak. Al-Qurtubi juz 1 Pak. Kita cek di sini ya. Ini Pak rujukan saya Pak. Juz 1. Jilid 1. Kita cek di sini. Ya. Yang saya bilang tadi benar nggak? Kita cek Pak. Maka Umar bin Khattab pun mengisyaratkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar mengumpulkan Al-Quran. Aduh. Ini Pak ya. Ini Pak. Pak. Oke. Ini ya Pak. Saya baca lagi ya. Ketika terjadi pembantaian dahsyat terhadap penghafal Al-Quran dalam perang Yamamah, tuh betul kan, yang berlangsung pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, di mana dalam pertempuran ini terbunuh tidak kurang dari 700 orang penghafal Al-Quran, Pak. Betul kan kata saya tadi? Maka Umar bin Khattab pun mengisyaratkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar mengumpulkan Al-Quran. Pasalnya dia merasa khawatir Pak. Ini Pak, khawatir Pak. Para tokoh penghafal Al-Quran akan contoh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abu Bakar dan Umar. Zaid. Kemudian Abu Bakar dan Umar, nah berdua orang ini menugaskan Zaid bin Sabit untuk melaksanakan pengumpulan Al-Quran, Pak. Akhirnya setelah bersusah payah, Zaid berhasil mengumpulkan Al-Quran. Namun saat itu surah-surahnya masih belum tersusun. Gitu loh. Kemudian Zaid bin Sabit dia berkata, Umar mengirimkan surat kepadaku yang isinya memberitahukan tentang para sahabat yang terbunuh dalam perang Yamamah. Ketika Abu Bakar mengirimkan surat itu, Umar bin Khattab berada di dekatnya. Abu Bakar berkata, sesungguhnya Umar pernah mendatangiku, lalu dia berkata, sesungguhnya pertempuran Yamamah telah merenggut banyak korban jiwa, dan aku khawatir para penghafal Al-Quran akan terbunuh di berbagai tempat, sehingga banyak ayat Al-Quran yang akan musnah, kecuali bila engkau mengumpulkan sesungguhnya aku berpendapat bahwa engkau harus mengumpulkan Al-Quran itu. Nah, kemudian Abu Bakar kemudian berkata kepadaku, sesungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang cerdas. Ini ngomong sama Zaid, Pak. Dan kami tidak pernah menyaksikanmu wahai Zaid, gitu kan katanya. Engkau pernah menulis Al-Quran untuk Rasulullah. Engkau, Pak, Zaid bin Sabit ini. Maka carilah ayat-ayat Al-Quran, kemudian kumpulkanlah ia. Masya Allah. Dikumpulkan akhirnya, Pak.
Begitu. Oke. Jadi Oke, terima kasih. itulah alasan kenapa Pak, bahwasanya Al-Quran kenapa kok nggak dihafal aja, kenapa kok dituliskan gitu Bapak tadi tanyanya? Ya, jadi artinya kan bagi saya penghafalan itu juga artinya tidak ada, istilahnya tidak terlalu sempurna lah berdasarkan penjelasan-penjelasan dari Bang Arif ini. Jadi artinya nggak bisa diandalkan, data penghafalan itu nggak bisa diandalkan. Oke, terima kasih untuk Bang. Ya bisa Pak, bisa diandalkan, bisa. Tetapi pada saat proses penulisan itu, aduh Bapak ini, pada saat proses penulisan itu, ini belum nulis Pak, ini masih mengumpulkan, belum ditulis ulang, masih mengumpulkan gitu loh Pak. Bukan berarti hafalan itu gak bermanfaat, bermanfaat Pak. Lo berarti sangat gini, bermanfaat. Dikumpulkan itu, kalau sudah dikumpulkan itu ya yang dikumpulkan itu ya ditulis. Ya memang. Gak mungkin ya makanya kan saya bilang kan logikanya kan gitu, logikanya mainnya di situ. Ya bukan berarti nggak ditulis, yang dikumpulkan itu yang ditulis, nggak mungkin yang dihafal yang dikumpulkan. Nah gitu loh. Mushaf itu kan, istilah mushaf itu kan kalau di dalam darah saya ya tentunya naskah-naskah yang sudah pernah ditulis dan itu dikumpulkan kembali. Nah, jadi gitu aja. Saya sudah paham sampai di situ. Terima kasih untuk ilmunya, sangat luar biasa. Yep. Saya banyak juga belajar. Jadi meskipun ada beberapa ya dari tokoh-tokoh Bapak tadi ya tidak sama juga, ya wajar-wajar. Kami juga hal yang semacam itu terdapat kok perbedaan-perbedaan pendapat dalam hal pemahaman kitab suci. Nah, setidaknya kan kita bisa sekarang saya bisa tahu seperti apa inti daripada pengajaran-pengajaran daripada saudara saya. Jadi gitu. Oke. Terima kasih. Oke lah Pak. Oke Pak. Oke Pak. Jadi gimana ini? Lanjut saya tanya atau gimana? Kita nanti bisa lanjut kalau ini Pak. Ini kayaknya sudah 2,5 jam ini. Kayaknya nanti. Siap. Tarik kalau terlalu ini bosan pasti. Nah itu lebih baik kita akan atur lagi nanti ininya kapan kita diskusi terkait dengan kan ini kan pemanis ya. Jadinya kalau saya nggak verifikasi dulu, nanti kan ketika juga nanti saya bawa data-data saya, kalau kita sekali lagi ya tentunya karena saya mau bawa banyak-banyak bawa data juga kan saya nggak tahu sebenarnya pandangan seperti apa yang Bang Arif ini pahami. Jadi itulah sebabnya kenapa saya verifikasi dulu ininya. Jadi itu. Ya Pak, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Julitinus Harefa. Saya sangat berterima kasih Bapak sudah mau hadir dalam acara kita dan Masya Allah, Alhamdulillah diskusi kita berjalan lancar Pak, meskipun Bapak sering mental-mental gitu ya dari TikTok. Benar-benar. Kan terima kasih. Mungkin ada sepatah dua kata dari Bapak, silakan sebelum turun. Oke, Pak. Terima kasih untuk diskusi ini. Saya senang kalau begini diskusinya, artinya kita tujuannya saling memahami keyakinan yang lain dan mohon maaf jika nanti istilahnya ya ada kata-kata yang kurang berkenan, apalagi kan para pendengar kita ini ternyata lebih semangat mereka daripada kita ini. Siap Pak, siap. Semangat mereka daripada kita, semoga mereka tidak tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Namanya kan di dunia akademik ya seperti itu Pak. Jadi sebenarnya bukan untuk saya juga, tetapi juga sebenarnya untuk para pendengar dan untuk kita, untuk saling bisa memahami keyakinan-keyakinan kita. Yakinlah, umur kita ini hanya sampai 90 tahun dan generasi kita yang kita akan coba untuk kembangkan. Dan saya terima kasih untuk itu. Oke. Oh ya Pak, untuk agenda diskusi terbuka, kira-kira gimana Pak? Setuju ya Pak ya?
Oh boleh, boleh. Cuman nanti itu kan lebih bagus itu karena kan kita hadirkan data langsung itu kita. Oh masuk Pak. Di Surabaya Pak? Di Surabaya? Di Surabaya tadi di WA saya sama API di Jawa Timur untuk saya nggak tahu kalau untuk Sabtu ini atau gimana. Nah jadi jangan dadak Pak, santai aja. Nah iya makanya kan saya ini kan gini ada waktunya itu hanya hari itu. Saya full Sabtunya itu kan saya libur, jadi saya gunakan untuk hal itu. Dan lagian juga kan saya bukan hanya itu aja yang saya harus kerjakan. Jadi ya siap. Oke, terima kasih Bang Najwa. Siap Pak, terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak dosen Julitinus Harefa. Salut untuk Bapak, tidak ada penghujatan dan sebagainya. Terima kasih Bapak, sampai ketemu di lain kesempatan lagi. Amin. Amin. Siap. Bisa Pak turunnya Pak? Iya, bisa. Siap. Nah, sip. Ya Allah. Yang. Saya cari yang lain, mana tahu ada yang mau ngobrol diskusi. Yang kerjaan dulu. Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub beda. Jelas.